kondisi terkini bengkel tercinta kita. Gimana? Kangen belajar di sini kan? Lebih kangen belajar di sini daripada kangenin mantan. Sabar, doakan saja pandemi ini segera berlalu, virus-virus segera meningkat dan kita segera belajar di sini di bengkel tercinta kita guna membahas materi ini, transmisi otomatis. Oke? Hari ini kita bahas HCU ya, Hydraulic Control Unit. Santai saja, slow saja. Simak video sampai habis. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mapel PSPTKR pada subbab transmisi otomatis pertemuan ketiga yang akan kita bahas. Tajuk materinya di sini adalah Hydraulic Control Unit HCU. Ya, Hydraulic Control Unit seperti apa sih? Ini adalah komponen transmisi otomatis yang ketiga ya, setelah yang sebelumnya bab berupa di pertemuan 1 dan 2, yaitu ada konverter torsi, kemudian ada planetary gear, dan sekarang kita bahas komponen transmisi otomatis ketiga, yaitu hydraulic control unit. Ya, slow saja, pelan saja, pahami videonya, tonton sampai akhir. Insya Allah akan membantu kalian dalam mempelajari materi transmisi otomatis ya. Dengan keadaan yang masih dalam masa pandemi ini, kita harus tetap belajar ya, jangan sampai tidak belajar. Seperti itu, walaupun belum bisa bertatap muka ya, seenggaknya kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Pak Guru siapkan materi, Pak Guru siapkan video, kamu pelajari, kamu buat kerjakan tugas yang sudah Pak Guru siapkan. Oke, langsung saja ke intinya. Hydraulic Control Unit. Pengoperasian planetary gear ya dikontrol oleh sistem kontrol hidrolik oleh HCU. Tekanan hidrolis dan titik-titik perpindahan gigi juga diatur oleh sistem hidrolis berdasar kecepatan kendaraan dan posisi throttle. Ya, berarti yang untuk menggerakkan planetary gear adalah HCU. Oke ya. Kopling dan rem. Kok kopling Pak? Kok rem Pak? Jangan salah, kopling di sini adalah multiple clutch pada transmisi otomatis, bukan kopling manual itu ya, bukan, tapi multiple clutch transmisi otomatis. Ya, kalau kamu menyimak video di ilmu rekayasa itu ada multiple clutch banyak sekali. Oke, diatur oleh fluida. Apa fluidanya? Yaitu minyak transmisi otomatis ATF, automatic ATF, temperature fluid, automatic transmission fluid, maaf ya, Pak Guru revisi, automatic transmission fluid, berarti minyak transmisi otomatis yang mengalir karena tekanan dari pompa oli. Kok ada pompa oli Pak? Bukannya itu di mesin ya Pak? Bukan, ini pompa oli pada transmisi otomatis, oil pump, melalui valve body ya, melalui valve body, sehingga
perbandingan putaran dari susunan roda gigi planet itu dapat dikontrol, dikendalikan. Multipekat yang banyak itu dan rem itu diatur sepenuhnya oleh ATF. Kenapa ATF bisa mengatur itu? Ya karena ada pressure, ada tekanan dari oil pump, pompa oli melalui valve body. Valve body itu yang bentuknya berongga-rongga seperti jalan itu ya, jalan-jalan bolong itu. Nanti ada gambarnya pada background pas kita bahas valve body. Masih di hydraulic control unit, fungsinya membangkitkan tekanan hidrolis. Membangkitkan, coba kalian pahami di sini. Pahami, membangkitkan tekanan hidrolis berarti membuat pressure pada minyak, pada tekanan hidrolis. Ini fungsinya siapa coba? Jelas sekali, yang membangkitkan adalah fungsinya dari pompa. Membangkitkan tekanan hidrolis berarti fungsi dari pompa, ya. Pompa oli, oil pump. Yang kedua, mengatur dan menyesuaikan tekanan hidrolis. Mengatur, menyesuaikan. Nah, bisa sesuai ke arah masing-masing itu karena ada jalurnya. Ya, berarti ini salah satu tugas dari valve body. Ya, valve body untuk mengatur dan menyesuaikan tekanan hidrolis. Kemudian sebelum ke valve body ya, itu sebenarnya ada sebuah valve itu katup ya, ada katup lagi, katup manual yang membagikannya ke valve body ini. Berarti sudah dipersiapkan sebelumnya oleh manual valve ya. Kemudian manual valve, sebelum ke manual valve juga sudah dipersiapkan oleh siapa? Oleh regulator valve. Regulator kan berasal dari kata regulasi, berarti peraturan. Ya, seperti itu. Pengaturan, yang mengatur. Kemudian berikutnya melakukan perpindahan gigi secara otomatis. Ya. Bisa dilakukan perpindahan secara otomatis, ini adalah tugas dari TCU. Transmission Control Unit. Banyak yang menggunakan kata TCM juga ya, Transmission Control Module. Ini melakukan perpindahan gigi secara otomatis. Nanti ada solenoid yang membagikannya, gitu ya. 4. Melumasi keseluruhan komponen kerja transmisi otomatis. Sudah jelas sekali di sini, melumasi seluruh komponen kerja transmisi otomatis. Berarti ini tugasnya siapa coba? Tebak. 1, 2, 3. Ya, kalau jawabanmu sama dengan Pak Guru berarti benar. Jawabannya adalah tugasnya ATF, Automatic Transmission Fluid, minyak transmisi otomatis. Gitu ya, yang melumasi seluruh komponen kerja transmisi otomatis. Kita bahas ke komponen utama HCU. Bisa dilihat di sini, yang pertama oil pump, pompa oli. Yang kedua ada valve body, Pak Guru sudah singgung di slide sebelumnya. Yang ketiga ada regulator valve, juga sudah disinggung. TCU, Transmission Control Unit, juga sudah. Solenoid sudah kita singgung juga tadi, berdekatan dengan TCU ya. Kemudian strainer ya, strainer ini filter oli ya, filter olinya untuk automatic transmission. Ya, kita bahas satu persatu ya. Oil pump, pompa oli. Sudah jelas, pompa itu berarti membangkitkan. Ya, membangkitkan tenaga. Kita cek dulu seperti di video berikut. Nah, mana pompa ini yang ada Pak Guru kasih kursor yang diangkat ini. Nah, ini adalah pompa. Pompa dipasang di belakang pompa torsi converter ya, berarti pompa itu pompa begitu ya. Ini pompa ini dulu, ini pompa
torsi converter. Kalau ini adalah pompane oli ya, oil pump. Oke, berikutnya sekilas saja ya, karena kita dituntut untuk mendiagnosa kerusakan komponen transmisi otomatis. Nanti kita bahas dulu komponennya, nanti diagnosa kalau selesai hari ini, minggu depan maksudnya ya, maka minggu depannya lagi sudah siap untuk diagnosa. Komponen yang kedua adalah valve body. Valve body ini berarti tubuhnya ya. Nih, ini jalur minyak ini ya, jalur minyak. Valve body diatur sedemikian rupa, jalurnya masing-masing ya, bisa dicek juga lewat video sekilas. Ya, ini adalah video dari valve body. Ini belum dilepas, sudah dilepas bautnya tapi belum diangkat. Bisa dicek kalau sudah diangkat ya. Nah, sama ya, tuh ada rongga-rongganya di sini ya, sama ya. Seperti pada gambar background tadi, ini aliran minyak lewat valve body. Ya, berarti diatur sedemikian rupa ya, mengatur, mengalirkan, membagikan seperti itu. Semoga ini dapat dipahami walaupun sekilas ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke regulator, regulasi, peraturan, pengaturan ya. Ini berarti kartu pengatur yang menuju ke valve body, regulator, kemudian nanti bisa ke manual, baru ke valve body. Cek aja untuk gampangannya, slow saja ya, slow, sambil pelan-pelan sambil belajar. Nah, kita pause di sini, dek. Nah, kamu lihat ini apa? Jelas ya? Ini adalah gambar video dari pompa oli. Ada 2 gear di sini ya, berputar. Kamu perhatikan aliran minyaknya ya. Ini nanti menuju ke manual valve ya, kemudian sampai ke valve body. Nah, pressure regulator valve, tekanan, membuat tekanan ya, itu menuju ke manual valve. Yang satunya ke oil pan atau wadah bak oli, kembali lagi ke situ. Oke ya. Berikutnya TCU. TCU berarti Transmission Control Unit. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, adalah komponen elektronik. Berarti kan elektronik dengan otomotif itu tidak dapat dipisahkan. Ya, seperti itu. TCU kita cek saja langsung ke videonya. Dilihat di sini. Nah, ini adalah komponen utuh TCU. Ya, seperti itu ya. Jelas mereknya adalah Hyundai. Ya, produsen dari Korea. Oke, selanjutnya solenoid. Nah, ini solenoid ini yang memungkinkan perpindahan gigi dilakukan saat kendaraan direm. Ini solenoid, bentuknya seperti dinamo sepeda motor, sepeda ondel ya. Kita cek saja pada videonya untuk solenoid. Nah, dilihat ini ada berapa solenoid? 1, 2, ikuti arah tangan saja, 3, 4, 5, 6. Ada 6 solenoid, masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Solenoid sudah. Kemudian nomor 6 terakhir adalah strainer, adalah filter oli. Filter oli ini seperti pada background ini ya, gambarnya jelas sekali. Filter berarti apa? Menyaring ya, jelas sekali.
Cek saja videonya. Nah, ini adalah komponen transmisi otomatis bernama filter oli utawa atau strainer. Aku harapan kamu menonton sampai akhir karena pertanyaan pada Microsoft Forum itu diambil dari video-video ini. Oke ya, seperti itu. Nah, selesai pada komponen utama transmisi otomatis torsi sudah, torsi converter ya. Kedua, planetary gear sudah. Yang ketiga adalah HCU sudah. Potongan-potongan klip video Pak Guru ini diambil dari beberapa potongan video YouTube ya. Nanti Pak Guru sertakan link di deskripsi untuk lebih jelasnya kalian memahami keseluruhan peran komponen utamanya. Begitu ya. Nanti tinggal cek saja setelah kamu selesai di video ini, kamu buka bagian deskripsi, ada tulisannya misalkan cara kerja regulator valve, kamu tinggal klik saja. Sudah Pak Guru sediakan, gampang. Belajar supaya tidak merepotkan orang. Belajar nanti pintar tidak dapat dibohongi. Intinya seperti itu. Belajar dan belajar. Oke, pertemuan ketiga selesai. Ya, sampai di sini pesan Pak Guru sama ya. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker. Kalau berpergian ya, apalagi sekarang banyak rahasia masker ya, seperti itu. Kemudian konsumsi vitamin untuk tubuh. Ya, hindari hal-hal yang tidak perlu seperti jalan-jalan keluar kota atau bahkan keluar negeri. Ya. Demikian Pak Guru akhiri. Sampai berjumpa di minggu berikutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.